Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum bapak, kaum ibu sidang jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Pada malam ini marilah kita kembali sama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, taufiknya dan inayahnya pada malam ini kita telah dapat datang kembali ke masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat isya. Alhamdulillah telah kita laksanakan secara berjamaah di masjid ini. Kemudian selawat beserta salam kita sampaikan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa sebelum kita melaksanakan sholat tarawih, kita isi terlebih dahulu dengan ceramah agama ataupun tausiah. Maka pada malam ini juga seperti itu halnya. Maka pada kesempatan ini untuk tausiah kita beri judul atau topik syafaat. Ya, tentu kata-kata syafaat ini sudah sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, syafaat itu adalah pertolongan atau bantuan yang diberikan kepada seseorang untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat yang terjadi nanti di akhirat kelak. Jadi ringkasnya, syafaat itu adalah bantuan atau pertolongan yang akan diterima nanti oleh seseorang di akhirat kelak. Jadi tidak di dunia itu ada, tapi di akhirat kelak. Jadi ada harapan masih bisa kita nanti menerima bantuan atau pertolongan, tetapi bukan dari harta kekayaan kita. Belum tentu daripada orang tua atau anak-anak yang sangat mencintai dan sayang kepada kita. Tetapi syafaat itu nanti bisa diberikan mungkin saja oleh para malaikat, oleh Rasulullah, oleh Al-Quran, ataupun oleh puasa yang kita lakukan ini akan dapat nanti memberi syafaat kepada kita di akhirat. Akan bisa memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita yang tidak ada bantuan dan pertolongan lain. Maka pada malam ini kita akan lihat salah satu saja dari syafaat tersebut. Sebenarnya atau pada hakikatnya, baik malaikat, rasul, Al-Quran ataupun puasa itu tidak akan mampu sebenarnya memberi manfaat selama tidak ada izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah, bahwa yang kita sebutkan nanti akan diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada orang-orang tertentu. Caranya sekarang kita cari siapa nanti yang bisa membantu dan menolong kita di akhirat. Di dalam
surat Al-Baqarah ayat 255 yang biasa kita sebut surat ayat kursi. Di situ ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man zallazi yasfa'u illa biiznillah." Illa biizni. Jadi tidak ada yang bisa, yang mampu nanti memberi manfaat itu kecuali kalau sudah ada izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, salah satu yang akan kita lihat pada malam ini yang akan dapat atau nan bisa memberi syafaat kepada kita adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran yang kita baca itu. Cuma Bapak Ibu ada orang bertanya, dia belum bisa bona lain membaca Al-Quran. Kalau dulu lain ketika ketik, tapi dia tidak baca lain, tidak bisa membaca. Kalau dia baca tulisan Latin itu lain membaca Al-Quran dulu namanya. Itu yang ditanya. Lain membaca Al-Quran dulu namanya itu. Sebab dia tagak puluh andaknya mendapat syafaat puluh dari Al-Quran. Untuk menjawab itu Bapak dan Ibu kita kemukakan dulu definisi anan Al-Quran itu. Nah, kalau boleh doa definisi itu nanti bisa waktu lain membaca Al-Quran awak. Ada seorang ulama yang bernama Dr. Subhi Soleh. Dia mengarang buku yang bernama Al-Mabahis fi Ulumil Quran. Pembahasan tentang ilmu-ilmu Al-Quran. Di dalam bukunya itu dikemukakannya definisi yang sangat lengkap dan berbunyi, Al-Quran itu adalah kalamullahi nazala bihi ruhul amin ala qalbi rasulillahi Muhammad bin Abdullah bi alfazihil arabiyah al-muta'abbidu bitilawati. Itu yang Al-Quran itu. Yang artinya Al-Quran itu adalah kalam Allah yang dibawa turun oleh Jibril ke dalam kalbu Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Muhammad anak Abdullah. Intinya bi alfazihil arabiyah, berbahasa Arab. Al-muta'abbidu bitilawati, menjadi ibadah membacanya. Itu yang untuk jawabannya. Bi alfazihil arabiyah, berbahasa Arab. Itu keistimewaan Al-Quran ini Bapak dan Ibu kita bandingkan dari kitab-kitab suci agama lain dimanapun di muka bumi ini, baik di timur, di barat, di utara, di selatan, seluruhnya berbahasa Arab. Tidak ada Al-Quran yang lain bahasa Arab. Tapi kalau ambil contoh misalnya agama saudara kita Nasrani, kalau di Indonesia kok Injilnya bahasa Indonesia, bahkan ada Injil yang berbahasa Melayu. Kalau di Cina bahasa Mandarin, kalau di Filipina bahasa Tagalog, kalau di India bahasa Urdu, kalau di Eropa bahasa Inggris. Jadi tiap negara itu ada bahasa, sehingga berbeda-beda bisa jadi pengen. Tapi kalau Al-Quran dimanapun di muka bumi ini berbahasa Arab. Di Adobe misalnya Al-Quran itu tidak berbahasa Arab tuh, bacaannya sama, lain Al-Quran dia namanya. Nah, yang Al-Quran itu bi alfazihil arabiyah, berbahasa Arab. Kalau misalnya dia belum bisa membaca untuk belajar supaya dapat membaca, kalau untuk belajar tidak ada masalah. Tidak ada masalah awak baca, kemudian awak pandai tulisan Arab itu, nanti secara bantuan bisa. Tetapi kalau misalnya awak baca itu bahasa Latin, walaupun bunyinya sama juga Al-Quran. Jadi di dalam hadis dikatakan siapa yang maqra harfan min kitabillahi falahu ajrun. Barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapat satu ajrun. Ajrun itu 10 pahala. Tidak dapat dia itu. Itulah makanya Al-Quran itu wajib mempelajarinya, wajib setiap kita bisa membacanya.
Itu yang akan nanti bisa memberi syafaat kepada kita. Ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Hadisnya riwayat Imam Muslim, hadisnya hadis sahih. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Ibnu Abi Umamah, Iqra'ul Qur'an, bacalah olehmu Al-Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat, akan memberi syafaat kepada orang yang rajin membacanya. Hadis-hadis sahih. Dengan nanti tidak ada keraguan. Kalau hadis sahih, kalau tidak percaya Bapak Ibu, bisa kita terjumus kepada kekufuran. Jadi jolemona hadis riwayat Imam Muslim. Jadi akan datang nanti memberi bantuan, memberi syafaat, memberi pertolongan kepada kita. Siapa? Orang yang rajin membaca Al-Quran. Nah, itulah makanya di awal cakap di kecian bahasa di dunia aku bisa kita cari orang yang akan membantu dan menolong kita di akhirat. Kini kita ingin apa saja bantuan yang akan diberikan oleh Al-Quran kepada kita nanti di akhirat. Yang pertama berdasarkan hadis Rasulullah juga, hadis riwayat Imam Muslim juga, hadis sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'tiya yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Tinggal yang pertama dari hadis itu sama dengan hadis pertama cakap. Bacalah olehmu Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti di hari kiamat memberi syafaat untuk orang yang rajin membaca. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, Iqra'ul Zahrawain, bacalah oleh kamu Zahrawain. Zahrawain itu kalau menurut ulama hadis itu terjemahkan lindungan yang seperti awan. Ketika panih muna tua ada awan sekelompok sehingga melindungi dari kepanasan. Ada juga mengecekkan sekumpulan burung yang melindungi orang dari kepanasan. Itu yang Zahrawain. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah, dijelaskan lagi. Apa itu Zahrawain? Al-Baqarah wa suratul Ali Imran. Jadi yang dimaksud dengan Zahrawain itu sesungguhnya adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu akan datang nanti keduanya di hari kiamat, ka'annahuma ghamamatani. Keduanya itu akan melindungi dan menolong serta membela orang-orang yang rajin membacanya. Mungkin kita lah kodok mandongen tentang ba'an nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar itu nanti Bapak dan Ibu kita dikumpulkan seluruhnya. Seluruh manusia mulai daripada sejak Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir di hari kiamat dikumpul di situ sadun. Coba bayangkan kalau kini wajah manusia yang hidup di bumi kini gua lebih 4 miliar. Aku kini wajah Pak. Coba bayangkan nanti sejak dari Nabi Adam mereka berapa banyaknya manusia di waktu dikumpulkan seluruhnya dalam keadaan panik, ketakutan, bimbang, dalam keadaan tersiksa. Dikumpulkan seluruhnya. Kalau kita baca dalam hadis-hadis lain, jarak antara ubun-ubun awak jo matahari cuma lebih kurang 2 mil. 2 mil dalam hadis 2 mil kurang dari 2 kilo.
1,7 kilometer. Itu dalam satu hadis. Kalau kini Bapak dan Ibu, jarak antara bumi dengan matahari itu 149.600 kilometer. Ya, 149.600 kilometer. Mungkin awak pernah pada suatu kali misalnya di hari nan panih puna tengah hari awak dari Pikumbuh Jonda hari panih terasa angin aspal juga ya. Tiba di guguk ada beringin di situ kan, melintih lawak agak semudah di situ terasa mona soju. Terasa mona soju ni dari panih, awak dari Pikumbuh lah panih. Itu jaraknya Bapak Ibu 149.600 km. Coba bayangkan jaraknya nanti cuma 1,7 km dari ubun-ubun kita. Asal kuala angin juga. Di dalam hadis juga dijolehan adonan tabonam sampai matuk kaki di poluhnya, adonan sampai lutut, adonan sampai pinggang, adonan sampai leher, bahkan adonan tabonam sampai ke hidungnya. Begitu panasnya di waktu itu. Alulai rasa takut, tak tentu arah. Di waktu itulah orang yang rajin membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran itu akan datang menaungi orang yang rajin membaca. Tak terasa di awak panih itu lain. Sebab dinaungi oleh surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran yang sering kita baca sewaktu kita hidup di dunia. Jadi kok taga awak misalnya sok mendapat lindungan ketika panih aja itu, apa banyaklah rajin-rajin awak membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Itu bantuan pertama yang akan diberikan oleh Al-Quran kepada kita. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, ini lebih dahsyat pula bantuan yang diberikan lagi oleh Al-Quran kepada kita. Misalnya awak ada di dalam satu keluarga 10 orang. Bapak, ibu, anak-anak, minantu dan cucu-cucu segala macamnya 10 orang. Kebetulan nan 10 orang tua sama hidupnya banyak melakukan hal-hal yang mengandung dosa. Menurut hisab, nan 10 orang pula wajibnya masuk neraka. Tetapi di antara yang 10, misalnya ada cik lain 10 orang lah itu. Dan seorang ko inyo ketika itu rajin membaca Al-Quran dan berusaha untuk menghafalnya. Rajin inyo membaca Al-Quran, berusaha untuk menghafal, dan halal kecil Al-Quran lain dihalalkannya, dan haram kecil Al-Quran lain diharamkannya. Maka yang 1 orang ini nanti akan membawa yang 10 orang yang wajib masuk neraka itu ke dalam surga. Jadi seorang pun nanti akan memberi syafaat kepada 10 orang anggota keluarganya. Ini dijelaskan pula dalam hadis sahih juga, hadis riwayat Ibnu Majah. Man qara'a al-Qur'ana wastazhara, barang siapa yang membaca Al-Quran dan berusaha untuk menghafalnya. Tidak harus ini hafiz 30 juz dok. Hafiz, pokoknya lah berusaha untuk menghafal. Mungkin 1 juz, mungkin 5 juz, mungkin 10 juz dan seterusnya. Fa'ahalla halalahu, nan halal kecil Al-Quran laiyo dihalalkannya pula. Wa harrama harramahu, dan diharamkan oleh Al-Quran lain diharamkannya pula. Wada khalahullahu bil jannah, orang nan itu tuah dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wa syafa'ahu fi asratin min ahli baitihi, dan akan membawa 10 orang ahli baitnya, keluarganya, kulluhum wajabat lahunna, anak 10 orang itulah wajib masuk neraka.
Kalau lebih dahsyat lagi bapak dan ibu. Jadi misalnya di awak kok dapat ia ada ndaknya salah seorang keluarga awak tu yang rajin membaca Al-Quran, kok dapat ia hafiz atau hafizah ini. Awak siapkan aja ini. Misalnya ya awak nak bawa lanjut, kok kan tak mungkin anak kan nyelai dia jadi itu cucu awak malah. Ya yang rajin membaca Al-Quran kemudian hafiz mungkin 1 juz, mungkin 2 juz dan seterusnya. Semakin banyak tentu semakin baik. Orang itulah nanti yang akan dapat membantu kita. Kemudian Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi Al-Quran itu tidak hanya memberikan bantuan kepada orang yang rajin membaca itu dalam keadaan sengsara atau dalam keadaan berdosa, dalam keadaan lah baik-baik saja dibantu oleh Al-Quran. Misalnya baik-baik saja lah dalam sarugonya. Kan sarugo itu kan bertingkit-tingkit, 7 tingkit Bapak dan Ibu. Kalau orang nak tingkit pertama tu maduknya, tingkit kedua tu bitunya maduk itu jauhnya. Fasilitasnya lebih lah. Ya ajak awak kini kalau ada hotel berbintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 5 kan. Asal itu pula nanti di akhirat kelak di dalam surga. Al-Quran akan memberi bantuan. Misalnya awak kini umpama di dalam surga. Kalau dingin awak akan sama boleh dikecil penampilan awak hampir sama satu. Kebetulan di antara awak narami kuat ada yang seorang sering membaca Al-Quran dan banyak ulama baik. Maka Al-Quran itu tidak senang sama aja tanpa hanya. Maka Al-Quran itu nanti akan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rabb halli, ya Allah lobi penampilan orang yang sering membaca ulin ketika hidup di dunia. Itu permintaan Al-Quran. Maka Allah pun mengabulkan permintaannya. Fayul basu tajal karamah, dipasangkan bagi orang yang sering rajin membaca Al-Quran suatu hidup di dunia mahkota kemuliaan. Dipakaikan mahkota, ada mahkota rajo-rajo tu. Ulun jokui Al-Quran tu lain. Maka dia bermohon lagi kepada Allah, ya Rabb zid, ya Allah tambah, jangan hanya sekedar mahkota tu aja. Maka fayul basu halakal karamah, dipasangkan puluh jubah kemuliaan. Aku pernah mengingin di film atau di HP awak, rajo-rajo dulu kan dia itu lagak pakai mahkota kemudian pakai jubah kemuliaan. Aja itu nanti Allah akan melebihkan orang-orang yang rajin, yang selalu bersama Al-Quran suatu hidup. Olun juga kue Al-Quran tu lailah soman itu. Al-Quran pun berkata, ya Rabb arda anhu, ya Allah sayangilah dia. Misalnya baru berada di surga tingkat pertama baru, sayangi dia kata Al-Quran. Maka Allah berkata kepadanya, coba Al-Quran nan kau baca dulu di dunia itu, coba ini. Maka dibacalah olehnya wa arfa, dinaikkan tingkatnya di dalam surga. Coba lain, dibacanya pula sekali lain, dinaikkan juga tingkatnya di dalam surga. Seperti itu yang diberikan nanti oleh Al-Quran kepada kita. Atau kini itu bisa awak cari ya Bapak dan Ibu. Tidak mungkin, jangan ditunggu-tunggu. Kita yakin dan percaya awak nan hadir kini kau beserta keluarga awak lain rajin membaca Al-Quran apalagi di bulan puasa. Kita teruskan dengan adonyo iko awak ulang balik, tentu awak termotivasi, terdorong awak untuk memperbanyak membaca Al-Quran.
Tapi perlu ketahui Bapak dan Ibu, jangan sambil membaca Al-Quran itu. Wasadion bona waktu pagi misalnya layaga setengah jam, layaga 45 menit. Atau beko waktu zuhur begitu puluh malam begitu puluh. Cinta sambil itu kan ada di antara di rumah tangga itu misalnya taruhlah ada orang menonton sinetron kan bawa Quran kebetulan sinetron baru nonton dulu. Habis itu lah tidak iklan baca Al-Quran tu. Habis itu lah mainnya sinetron tu balik adingnya lo Al-Quran dah soman itu. Ada jadwal kita yang tetap tidak diganggu dengan yang lain. Ayo benar serius fokus kita untuk membaca Al-Quran. Jadi ada adab atau tata tertib akhlak kita membaca Al-Quran itu ada supaya bermanfaat untuk kita. Itu syafaat baru nak sampaikan yang diberikan oleh Al-Quran ulun lai pahala. Itu tidak pahala tu Bapak Ibu. Kalau pahala surpura kecil di awal cakap sauruh maju tapi dua 10. Kecil Rasulullah lam aqulu alif lam min harfun walakinna alfun harfun walam harfun wal mim harfun. Indah dan kecil ando alif lam mim di awal surah Baqarah itu satu huruf kata Rasulullah. Tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Itu pahalanya tu. Kalau ingin Bapak Ibu awak hitung-hitung dan sabaris dalam Al-Quran itu lebih kurang 40 huruf. Dan dalam sehalaman tu ada 5 boleh baris. 40 kali 5 boleh. 600 kali 10. Itu pahala nan dapat di samping syafaat yang akan diberikan nanti oleh Al-Quran kepada kita. Itu keistimewaan, kemukjizatan Al-Quran Bapak dan Ibu. Anda kata tarik awak. Al-Quran mampu nanti memberi pertolongan kepada kita. Adab. Sedikit lain. Adab membaca Al-Quran itu supaya bermanfaat bagi awak. Dan pertama tentu kita berwudu. Kita berada dalam keadaan suci. Baik kalau ada najis-najis di tubuh di pakaian awak diangkatin dulu, diberasihan juai. Kalau wudhu tentu untuk membersihkan diri dari hadas. Kemudian kita cari tempat yang suci, tempat yang bersih. Setelah itu menghadap kiblat. Jadi awak membaca Al-Quran itu akan jauh lebih baik menghadap kiblat. Membaca Al-Quran dia nak menghadap kiblat tak boleh itu lain boleh. Tapi akan lebih baik kita menghadap kiblat. Sudah itu baru kita pasang niat yang ikhlas semata-mata untuk mencari reda Allah Subhanahu wa taala. Mulai misalnya Al-Quran awak baca tu layan 20 terjemahnya di samping atau di bawah, agak sekali lalu awak baca terjemah itu. Arti. Setelah itu jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Supaya Al-Quran awak baca itu hendaknya menjadi ibadah di awal serupa sampaikan sebentar. Sudah itu menjadi syafaat puluh hendaknya di akhirat kelak bagi kita dan bagi keluarga kita. Akulah soman itu awak Bapak dan Ibu, insyaAllah Al-Quran yang kita baca itu akan datang nanti membantu memberi syafaat kepada kita di akhirat. Demikian saja Bapak dan Ibu untuk malam ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Terlebih terkurang wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.